Pertanyaannya apa? Saya pengen utang itu lunas. Saya nggak pulang Pak Haji, terpisah sama anak. Ya maksudnya kan saya nggak tahu Ibu Usaha sembako. Nah, masih ada gak sisa-sisa sembakonya? Selama saya sini itu disuruh keluar Pak Haji, dikeluarin. Terus saya sekarang tinggal di rumah peta. Maksudnya sembakonya Bu ngontrak? Iya. Toko sembakonya ngontrak. Ya udah, sekarang jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, gimana caranya saya bisa menyelesaikan anugerah saya? Berarti Ibu manggil sambil ngelus dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Satu, gimana? Punya hutang 3 tempat. Alhamdulillah setelah saya praktekin yang di YouTube Pak Haji, alhamdulillah yang nagih itu kembali lagi, cuman nggak bisa untuk membayarnya gitu aja Pak Haji. Maksudnya Bapak punya utang nggak bisa bayar? Iya. Utangnya kemana? Ada 3 bank. Cuman setiap bulan tuh 2 bulan sekali nagih ke rumah. Ya nggak marah-marah sebab saya praktekkan yang ada di YouTube Pak Haji, celana semua dibalik. Cuman belum bisa bayar doang Pak Haji, gitu. Usahanya lagi gitu Pak Haji. Usahanya apa? Usahanya jual beli motor Pak Haji, sama dagang ayam gitu Pak Haji. Kalau Bapak dagang ayam apa yang jual beli motornya, atau Bapak dua-duanya? Dua-duanya. Gimana tuh jual beli? Pagi-pagi dagang ayam Pak Haji jam 10. Ayam potong? Ya ayam potong. Pasar? Iya. Terus siangnya jual beli motor Pak Haji. Jual beli motor di mana? Ya bekas di rumah. Oh di rumah. Iya. Pak, kenapa Bapak nggak meraktekin ilmu RDAE-nya, nggak usah mikirin utangnya? Jadi masalahnya jangan dipikirin, tapi Bapak praktekin ilmu RDAE dagangannya. Jadi Bapak ambil celana dalam Bapak atau celana dalam Ibu, boleh bantu yang bekas pakai semalam. Bapak pukul-pukul ke ayamnya sebelum mulai. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, beli. Enak, borong, habis. Biasanya Bapak dagang ayam habisnya jam berapa? Jam 10. Nah nanti mulainya jam berapa? Jam 5 pagi Pak Haji. Nanti Bapak jam 7 udah habis dagangannya. Yakin Pak Haji? Pasti. Alat kelamin laki-laki gede sebut, alat kelamin perempuan gede sebut. Borong, 9 kali ya? Iya. Borong. Bayar tunai. Puas. Balik lagi, beli lagi. Nanti dia balik lagi. Ya, Pak. Kedua, motor. Ya. Bapak ambil celana dalam Bapak atau Ibu bekas pakai, pukulin motor. Motor stoknya banyak, alat kelamin laki-laki sebut, alat kelamin perempuan sebut. Stoknya banyak. Kawasaki Ninja 2250 cc 4 atau berapa 500 cc. Ada stoknya, punya. Ya. Laris gitu. Iya Pak Haji. Nanti dari situ kan ada untungnya, ada omsetnya. Iya. Buat bayar utang. Jadi Bapak udah jangan mikirin utang. Iya. Nanti sebut lagi nih, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang. Kasih modal saya. Tanpa jaminan. Nanti banyak yang pada masuk nitipin duit, Pak. Saya titip duit ya Pak, 500 juta ya Pak. Ya. Kita kerjasama. Saya nggak punya jaminan. Udah Pak, nggak pakai jaminan. Jadi gitu. Ya. Praktek ya. Ya Pak Haji. Sip. Dan Ibu ini satu bisa. lagi Pak Haji. Apa? Kalau saya itu Pak Haji yang pertama kesini kan pertamanya mau nyaleg ya. Saya Pak Haji saya nggak punya modal, karena mau nyaleg minimal harus punya modal buat segala macam. Itu saya meraktekin ilmu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, bender segala macam udah ada yang modalin teman saya Pak Haji. Terus saya praktekin cangcut di kepala, terus baju dalam BH semua dibalikin. Alhamdulillah itu atasan ketua saya itu sangat perhatian sama saya, kebutuhan apapun dipenuhin Pak Haji. Hingga teman-teman saya tuh sampai ngiri, katanya punya ilmu apa gitu, dia sampai
istilahnya ketua saya tuh sampai bro-broan gitu Pak Haji. Terus saya juga meraktekin air rendaman celana dalam kan disiramin ke jalan-jalan yang dilewati masyarakat. Alhamdulillah masyarakat mau mendukung, tapi karena saya nggak ada modal, saya kalah terhormat Pak Haji. Suara palsu, suara tidak sah yang nyolok ke saya itu 2.900. Saya punya suara 1.000, jadi nggak masuk ke DPR karena punya 1.000 yang 2.900 itu yang tidak sah karena saya dicolok. Terus lawan politik saya yang nomor 1 nyebar uang 50.000, padahal sebelumnya saya udah selalu dimodalin minyak, dimodalin sama ketua tuh. Terus tapi saya ingat ke Pak Haji 18 sifat ya, jangan marah, jangan jangan kecewa. Saya legowo aja. Ya alhamdulillah kemarin-kemarin itu sampai saya ditransfer 14.400.000 sama ketua itu. Alhamdulillah selama mau nyalek dari Mei bukan Mei, Desember, Januari kan pencoblosan Februari. Saya kekurangan uang, saya pinjam ke bank online sampai 2. Alhamdulillah Pak Haji lunas. 15 hari saya praktekin aja gitu. Segalanya segala pokoknya mau berangkat disebuk-sebuk gitu, ketua tuh disalamin sampai segala macam diberiin gitu, dikasihin sama saya. Saya tuh aduh pengen ke Pak Haji lagi nih, walaupun saya kalah nyalek tapi saya banyak yang merangkul dari partai besar seperti kan saya dari PBB ya Pak Haji, dari Golkar, PBB yang Yusril. Nah sekarang tuh dari Golkar kan partai besar di Sumedang mau merangkul saya, sama dari PKS yang menang telak suara. Tapi saya bingung, saya kan bukan pengkhianat ya, dari awal saya udah ke PBB. Saya harus gimana Pak Haji gitu? Ya ikutlah ke sana ke PKS yang besar. Oh, yang besar aja. Iya. Soalnya gini katanya di PBB itu kan cuman 1%, jadi nggak bakalan berkembang. Iya. Terus saya kata ketua KPPS sama Bawaslu, kamu tuh punya potensi katanya, sok pindah aja. Kasihan katanya gitu kalau di partai kecil. Tapi kalau gitu. kasihan mulut nanti gimana? Kan kamu busu besar kalau udah bisa duduk di DPRD tingkat 1, tingkat 2 di DPR RI kan. Iya. Kamu bisa berbuat. Saya sampai gini sampai bingung apa pindah apa nggak sementara PBB ini sangat baik Pak Haji, segala pun saya kan duit nggak ada saudaranya. Kamu mau perlu baik apa alhamdulillah duit? Atuh saya lah. Jadi saya enggak nggak galau dari tadinya pindah apa enggak, jadi pindah aja ya. Oh ya syukur atuh ya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah ya. Terkabul ya. Dagangannya sukses, utang lunas, jadi ketua DPR gitu. Tanya apa? Saya itu udah di sini dari September, tapi pulang terus ke sini lagi. Pertanyaannya apa? Saya pengen utang itu lunas. Saya nggak pulang Pak Haji, terpisah sama anak. Ya maksudnya kan saya nggak tahu Ibu sembako. Nah, masih ada gak sisa-sisa sembakonya? Selama saya sini itu disuruh keluar Pak Haji, dikeluarin. Terus saya sekarang tinggal di rumah peta. Maksudnya sembakonya Bu ngontrak. Iya. Toko sembakonya ngontrak. Ya udah, sekarang jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan saya gimana caranya saya bisa menyelesaikan anugerah saya? Berarti Ibu manggil sambil ngelus dada, Tapi Ibu colek dulu alat kelamin Ibu. Nanti Ibu lus dada. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pasti ada yang datang ke saya, nolong saya, ngasih saya modal, saya dagang lagi, saya pengusaha lagi, saya sukses lagi. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Nanti ada orang yang alat kelaminnya gede, laki-laki atau perempuan, nanti ngasih modal Ibu. Ucapin diulang-ulang, sehari 99 kali, sehari 3 kali. Itu Ibu kerjanya. Ada lagi? Begini Pak Haji, saya sebenarnya masih pengen di toko itu, masih pengen kembali situ. Apakah tapi kan tokonya katanya udah nggak ada, barangnya udah nggak ada. Iya, ya udah Bu manggil aja, ngapain? Gitu. Pengen itu urusannya Allah nanti. Iya. Terus yang kedua gini Pak Haji, saya izin belum berbicara dengan Pak Haji, saya udah mempraktekkan ilmu RDAY.
Itu yang saya punya anugerah itu saya kempit Pak Haji. Kata Pak Haji kalau nggak mati, ini mati orangnya. Saya ngeliat di YouTube tuh kan begitu. Di sini 3 hari saya kempit, kakinya bolong Pak Haji. Saya ditelepon, saya takut, saya buang itu takut mati saya. Jadi saya kata saya sama anak saya, Ibu gimana? tahu kenapa itu bolong? Gak tahu Pak Haji. Karena disimpannya di alat kelamin yang bolong. Jadi bolong ketemu bolong, namanya si bolong. Ibu suka ijab sama si bolong. Saya takut Ya, jadi ada lagi? Iya, mungkin itu Pak Haji. Boleh, praktekin ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Pak. di situ. Iya. Situ, pegang mic-nya. Pertanyaan apa, Pak? Saya Pak Haji karena dari Puncak Cisarua Bogor ya. Pertanyaannya, saya kan dulu pedagang kambing. Pas corona itu sampai sekarang sakit, jadi ya, berhenti tuh dagang. Udah gitu sakit, tambah istri minta cerai udah 10 bulan, sekarang dagang enggak, istri nggak punya gitu Pak Haji. Jadi pengen kembali dagang lagi gitu. Saya alhamdulillah udah 3 bulan di sini, tadinya nggak bisa jalan kan. Akhirnya udah 3 bulan di sini, mandi malam itu alhamdulillah. Jadi di testimoni sama Regi, termasuk Ibu Nusehang dari Toraja itu kemarin saya yang jemput kan dari YouTube itu kanalnya. Iya, jadi sekarang gimana pertanyaan saya supaya saya bisa kembali usaha, atau saya kan punya kios dikontrak-kontrakin gitu, mungkin apa saya dagang kuliner apa dagang kambing lagi gitu. Bapak maunya apa? Ya mungkin kalau dagang kambing karena saya kayaknya udah. Bos, sekarang lo kalau dagang kambing punya modal gak? Ya, Kan enggak. enggak iya. Lo dagang kuliner punya modal gak? Kan enggak. Enggak, iya. Kenapa lo enggak sedekah profesi gitu loh? Iya, iya. Sedekah profesi dulu, sambil lo colek alat kelamin lo, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Ketemu sama gue, ngasih modal gue. Nanti bapak ada yang ngasih modal ke bapak. Iya, iya. Mau 500 juta, mau berapa, bapak pakai dah. Iya. Gitu. Lo panggil dulu dong. Panggil dulu. Iya, sekarang lo mau kuliner punya modal kan? Nggak punya, Enggak. iya. Jadi panggil dulu, nanti adalah tamu RDI yang duitnya nggak ada serinya, ngasih modal lo 500 juta, Amin. lo embat 300 juta, Iya. yang 200 lo buat usaha. Jadi panggil alat kelamin laki. Iya, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Datang. Pasti ketemu gue, pasti ketemu gue. Kasih gue modal. 9 500 kali ya? juta, 99 kali, sehari 3 kali. 3 kali. Nanti kan ada tamu RDI yang duitnya nggak ada serinya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.